Pada tanggal 30 April tahun 2000, pukul 4 pagi tepatnya di kota Waitara, terdapat dua pria yang berada dalam satu suasana yang amat mencekam. Saat itu, tengah terjadi sebuah insiden amukan yang paling kontroversial di Selandia Baru. Terlihat pecahan kaca mobil ada di mana-mana, serta mobil-mobil yang sudah rusak berhamburan di sepanjang jalan. Pengerusakan mobil tersebut disebabkan oleh amukan tongkat golf Stephen Wallace. Saat itu polisi senior Keith Abbott mencabut senjatanya. Wallace maju ke arahnya dengan membawa tongkat baseball dan tongkat golf. Walaupun tembakan peringatan sudah dilakukan, hal tersebut jelas tidak mampu membuat Stephen Wallace mundur. Dengan gagah berani, dia tetap maju ke arah polisi tersebut. Hingga akhirnya, Abbott melepaskan 4 tembakan ke arahnya. Seketika Wallace pun jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu kesadaran Stephen Wallace pun mulai menghilang akibat banyaknya kecap yang dikeluarkan. Dan jelas-jelas akibat penembakan tersebut Wallace pun kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan di sanalah ia menghembuskan nafas terakhir. Tidak jelas apa yang memicu kemarahan Stephen Wallace di kota Waitara malam itu. Setelah meminum teh dan menonton pertandingan Super 12 di TV, Stephen kemudian pergi ke bar di New Plymouth. Sekembalinya ke rumah, tidak jelas apa yang memicu reaksi kekerasan yang mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam kemudian. Saat itu, tetangga keluarga Wallace dikatakan telah mendengar teriakan dan makian saat Wallace mengobok-obok gudang keluarga tersebut dengan tongkat golf sekitar jam 3 pagi itu. Ibu Wallace berdiri dan memanggilnya untuk menenangkan diri dan masuk ke dalam. Wallace melemparkan tongkat golf ke dalam bagasi mobilnya dan melaju dengan kadar alkohol dalam darah 2 kali lipat dari batas mengemudi yang sah. Ketika dia pergi, ibunya cukup khawatir dan menelepon 111. Tetapi sang ibu menutup teleponnya sebelum panggilan itu dijawab. Wallace mengamuk seperti orang kesurupan. Tak hanya itu, dia meninggalkan tongkat golf di berbagai adegan. Dia memecahkan dan memukul jendela mobil. 3 mobil rusak. Salah satunya adalah taksi dengan penumpang, mobil pribadi dengan 6 pemuda di dalamnya. Yang terakhir adalah mobil patroli polisi. Dikatakan bahwa malam itu Wallace berniat ingin menghabisi dirinya sendiri atau orang lain, dan bahwa tanpa disadari polisi senior adalah pion dalam permainannya. Sebelum ke lokasi, sang polisi sudah menyiapkan sebuah pistol. Polisi ini bernama Keith Abbott. Kemudian setibanya di lokasi penghancuran, ia melihat banyak mobil yang dipukuli, serta 140 jendela pecah, merupakan kesaksian dari keadaan pikiran tersangka. Tak lama setelah itu, Stephen Wallace mulai menyerang Abbott secara agresif dengan bersenjatakan tongkat golf dan tongkat baseball. Negosiasi pun dilayangkan dengan pria tersebut. Namun usaha sang polisi pun tidak membuahkan hasil. Wallace diperingatkan bahwa sang polisi itu bersenjata dan tembakan peringatan telah dilepaskan. Saat itu, masih belum ada tanda-tanda bahaya, serangan berkurang. Abbott mundur sejauh 50 meter, tetapi diikuti oleh Wallace. Ketika dia mencapai jarak 20 meter, Wallace melemparkan tongkat golf ke kepala polisi yang menyebabkan dia menunduk dan terus maju dengan tongkat softball. Abbott melepaskan 4 tembakan sebelum pria itu terjatuh pada jarak 5-6 meter dari posisinya. Dengan keempat tembakan tersebut, mampu membuat Wallace terjatuh bersimbah kecap. Walaupun begitu, mimpi buruk malam yang mengerikan itu masih jauh dari kata selesai bagi polisi senior Abbott dan keluarganya, serta Wallace. Penyelidikan polisi dilakukan dan tindakan Abbott diajukan ke tinjauan independen. Meskipun peninjauan tersebut menemukan bahwa polisi telah bertindak sesuai hukum, Abbott memindahkan keluarganya segera setelah kejadian tersebut. Proses ini bertujuan supaya terhindar dari amukan atau gangguan keluarga Wallace. Walaupun begitu, istri Keith Abbott dilecehkan dan dianiaya oleh anggota keluarga Wallace setelah suatu peristiwa di bulan Agustus tahun 2001 ketika Nyonya Abbott dibuntuti pulang. Keluarlah suatu keputusan atau aturan bahwa keluarga Wallace dilarang bergaul atau mendekati keluarga Abbott selama jangka waktu 12 bulan. Keluarga Wallace tidak akan tinggal diam. Mereka mulai mengajukan tuntutan pribadi terhadap polisi tersebut pada bulan September tahun 2001. Pada bulan Februari tahun 2002,
Hakim perdamaian juga memutuskan bahwa Abbott bertindak untuk membela diri dan kasus tersebut dibatalkan. Namun dalam pengajuan banding pada bulan Juni tahun 2002, Ketua Hakim membatalkan keputusan tersebut dan kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi baru pada tanggal 4 Desember tahun 2002. Cobaan berat terhadap Abbott akhirnya berakhir dengan pembebasan di Pengadilan Tinggi Wellington setelah hakim berunding kurang dari 3 jam. Kira-kira 31 bulan setelah penembakan, Abbott akan kembali menjalankan tugas penuhnya pada tahun baru tahun 2003.